Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kalian siapkan dulu buku panduannya, yaitu buku pemerintah, tema 2, kegemaranku, dan buku Yudhistira, tema 1B, kegemaranku. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6, kita akan mulai dengan bernyanyi bersama-sama. Kita akan bernyanyi Ruri Abangku, ciptaan dari A.T. Mahmud. Sudah ada yang tahu belum lagunya seperti apa? Yang sudah maupun yang belum tahu, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Ruri Abangku. Siap semua ya? Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang kaki bahu, dia menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, dia menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, siang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ya, bagus sekali ya tadi nyanyian yang berjudul Ruri Abangku. Ini dia Ruri yang rajin sekali ke sekolah dan senang belajar. Oke, selanjutnya setelah bernyanyi, kita ngapain lagi ya? Oh, di sini kita akan berdiskusi. Diskusikan isi lagu Ruri Abangku dengan teman sebangkumu. Karena kalian sedang belajar di rumah, jadi kita berdiskusinya bersama-sama dibantu oleh Bu Guru ya. Siap semua? Pertanyaan-pertanyaan berikut
dapat menjadi panduan diskusi. Yang pertama, bercerita tentang apa? Lagu Ruri Abangku. Hayo, siapa yang tahu? Tadi lagunya bercerita tentang apa ya? Ya, betul sekali. Bercerita tentang Ruri, si abang yang rajin dan senang belajar. Dia juga selalu riang pergi ke sekolah. Riang itu ceria, selalu senang hatinya, tidak pernah menangis, tidak pernah murung. Kemudian dia juga sangat rajin berlatih berhitung, menulis, membaca. Setelah dari sekolah, begitu pulang ke rumah, dia selalu mengulang lagi pelajarannya di rumah. Jadi, dia tidak hanya belajar di rumah, teman-teman, tetapi Ruri juga belajar di rumah. Jadi dia tidak cuma belajar di sekolah, tapi juga belajar di rumah. Begitu sampai di rumah, Ruri akan belajar lagi. Apakah ada PR? Kalau tidak ada PR, berarti dia akan mengulang pelajaran yang sudah dia dapatkan di sekolah. Selanjutnya yang kedua, bagaimanakah sifat Ruri? Ayo, gimana sifatnya? Ya, sifat Ruri itu rajin dan riang. Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ya, Ruri berangkat ke sekolah dengan pakaian yang rapi, dengan sepatu yang bersih, dan tidak lupa juga dia menyandang tas di bahu. Menyandang tas di bahu ya. Dan tasnya itu berisi buku-buku pelajaran, bukan berisi mainan, karena kita akan pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, betul. Menurutmu, bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Ayo, gimana perasaannya? Ada di lagu bagian akhir bahwa adiknya itu ingin seperti Ruri. Ruri sang abang, adiknya itu ingin seperti Ruri yang rajin dan senang belajar. Kemudian dia yang suka riang menuju sekolah dan selalu mengulang pelajarannya di rumah. Ya, pinter diskusinya ya, bersama-sama, dibantu dengan Bu Guru. Sekarang kita coba mengamati. Dengarkan cerita yang dibacakan gurumu. Siap-siap, Bu Guru akan membacakan ceritanya. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Nah, ayo diskusikan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari.
Ini nanti kalian berdiskusi bisa dengan adikmu, bisa dengan kakakmu, bisa dengan bundamu, atau dengan ayahmu. Pokoknya bisa dengan anggota keluargamu siapa saja. Berdiskusi tentang hal-hal yang bisa kita lakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari. Nanti silahkan dibuat 5 baris saat bernyanyi dan menari bersama kita dapat apa. Nah, nanti diisi ada 5 hal yang kita dapatkan jika kita bernyanyi dan menari bersama. Sekarang, ayo kita belajar mencoba. Beri tanda kurang dalam kotak untuk kalimat pengurangan. Kemudian beri tanda tambah untuk kalimat penjumlahan. Buatlah kalimat matematikanya. Siap? Nomor 1 dulu ya. Sebagai contohnya, adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Karena adik punya 5, kemudian ibu memberinya lagi 2, berarti ditambah apa dikurang kalau diberi? Betul, ditambah, karena setelah adik punya 5, kemudian ibu memberinya lagi, berarti kan bertambah ya, berarti 5 ditambah 2, hasilnya 7. Nah, sekarang yang kedua. Paman memetik 10 mangga. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Kira-kira dijumlah apa dikurang? Kalau paman metik 10 mangga, tetapi 3 mangganya jatuh. Berarti iya betul, di apa? Dikurang. Iya, dikurang. Berapa? 10 dikurangi 3 sama dengan berapa? Yuk hitung mundur. 10 jarinya hitung mundur sambil ditutup. 9, 8, 7. Ya, berarti 10 dikurangi 3 hasilnya adalah 7. Ya, 7. Kemudian nomor selanjutnya. Udin membantu ibu membuat kue. Ada 8 kue. Tapi Udin membuat 1 kue hangus. Oh, berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Ayo berapa? Kan ibu membuat 8 kue. Tetapi yang 1 itu hangus, berarti dijumlah apa dikurang? Iya betul, dikurang. Ada berapa tadi kuenya semua? 8. Kemudian dikurangi 1. Yuk kita hitung mundur. Mulai dari 8, siap-siap jarinya. 8, hitung mundur sambil ditutup. 7, oh cuma ditutup 1, mudah sekali. Hasilnya adalah 7. Betul. Oke, nomor selanjutnya. Siap-siap. Lani merawat 6 angsa. Musim hujan lalu, 3 angsa mati. Kasihan sekali.
Berapa sisa angsa Lani? Tadi kan Lani punya 6 angsa. Kemudian ketika hujan, 3 angsanya mati. Berarti bertambah apa jadi berkurang? Berkurang, iya. Berarti tandanya kurang. Kita tulis secara matematika. 6 dikurang 3. Berapa hasilnya? Kita siapkan dulu jarinya 6. Siap-siap tutupnya 3 ya, teman-teman. 6. Hitung mundur sambil ditutup. 5, 4, 3. Oh iya, 3. Nah, sekarang nomor selanjutnya, Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang. 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Karena ada 8, terus yang 2 busuk, berarti bertambah apa berkurang? Betul, berkurang. Berapa angka matematika? Kita tulis dulu secara matematika. 8 dikurangi 2 sama dengan, kita hitung mundur, siapkan jarinya 8, hitung mundur, tutup 2 ya, tapi satu-satu. Siap, hitung mundur sambil ditutup. 7, 6. Oh, jadi hasilnya ada 6. Nah, mudah ya. Pengurangan itu mudah, penjumlahan juga mudah. Ya, kita sudah belajar tentang apa tadi? Ayo, lagu apa yang kita coba nyanyikan bersama tadi? Lagu Ruri Abangku, ciptaan Ate Mahmud. Ya, di situ lagu itu bercerita tentang Ruri, sang abang yang rajin dan senang belajar. Selalu riang menuju ke sekolah, senang berhitung, membaca, menulis. Sampai-sampai kalau dia sampai di rumah, dia tidak pernah lupa untuk mengulang pelajaran yang sudah dia dapatkan di sekolah. Dan adiknya ingin menjadi seperti Ruri, sang abang yang rajin. Jadi kita sudah belajar pengurangan dan sudah belajar tentang makna dari sebuah lagu. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti anak-anak silahkan untuk buku Yudhistira 1B dibuka yang subtema 2, kemudian evaluasi 2-nya dikerjakan. Ya, dikerjakan dengan baik, dengan benar. Usahakan jangan sampai ada yang salah. Sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.